Jika kamu menganggap anak itu sebagai orang suci biasa, kamu salah besar. Pada saat ini, aura menakutkan turun, dan sekelompok orang suci yang kuat terbang di bawah mata semua orang, dan tiba-tiba datang ke kelompok istana matahari darah. Pemimpin mereka adalah seorang pria yang kuat seperti seorang pemuda tampan. Napasnya seperti lautan, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Melihat orang ini, para santo dari istana matahari darah menunjukkan ekspresi serius, dan mereka juga mengedipkan matanya dan tertawa. Kakak Renwang sepertinya tahu asal-usul putra ini. Ucap putra suci darah tersenyum ringan. Orang yang datang bukan orang lain, tetapi putra suci istana kerajaan abadi, putra suci Renwang. Putra suci Raja Abadi berkata, Anda ketinggalan informasi. Kami memiliki mata-mata di Guanghan Mansion. Orang ini bernama Qin Chen. Dia adalah putra Tian Jiao yang baru direkrut dan dipromosikan. Anda mungkin tidak tahu bahwa orang ini secara langsung menekan Siang Wudi. Hingga dia berlutut di tempat dan menjadi bahan tertawaan. Mendengar itu, banyak orang suci di Sueyang Mansion terkejut ketika mereka mendengar berita ini, dan berkata, jika ada hal seperti itu, dari mana asal Qin Chen ini? Tanya salah seorang dari mereka. Putra suci Raja Abadi berkata, asal-usul putra ini tidak diketahui oleh mata-mataku. Saya hanya tahu bahwa orang ini baru direkrut. Orang ini bukan hanya seorang refiner, dia juga berpartisipasi dalam penilaian seni bela diri, dan langsung melangkah ke lantai 9 pagoda suci kuno di penilaian menara suci kuno Yunsu. Dia adalah sosok yang terkenal di surga. Dia juga dipanggil oleh Menteri Guanghan Futian. Sekarang dia bekerja di Guanghan Futian. Jelas putra suci Raja Abadi. Lantai 9 menara suci kuno. Ucap banyak orang terkejut. Jangan kaget. Meskipun Qin Chen menerobos ke lantai 9 menara suci kuno, saat ini dikabarkan bahwa tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia ingin menggunakan ujian surgawi ini untuk mendapatkan peluang dan membuat terobosan. Ucap Renwang Shengzi tersenyum dingin, dia berkata lagi, orang ini juga menjadi target kita kali ini. Selama itu dari Guanghan Mansion, kita semua akan membunuhnya. Lalu Qin Chen, Wei Siqing dan Zhou Wusheng adalah orang-orang yang harus kita bunuh duluan. Semua elit Guanghan Mansion akan hilang. Setelah 10.000 tahun, Guanghan Mansion pasti akan musnah karena Tian Jiao-nya tidak akan bisa membawa banyak bantuan bagi umat manusia. Pada saat itu, Istana Raja dan Istana Matahari Darah kita dapat berdiri tegak. Mendengar itu, orang-orang di Sueyang Mansion dan Renwang Mansion semua tertawa muram. Ayo pergi, orang-orang dari Guanghan Mansion seharusnya masih berada di dekat laut yang kacau ini. Kita tidak boleh pergi kemana-mana. Mari kita cari beberapa pembantu. Ucap kelompok orang ini naik ke langit, kemanapun mereka lewat, kerumunan itu mundur. Saat ini di atas lautan yang kacau, Qin Chen dan rombongannya terbang dengan cepat, dan ruang di sekitarnya penuh dengan aura yang kuat. Dan di laut yang kacau di bawah, aura menakutkan juga muncul. Munculnya Qin Chen dan yang lainnya telah mengejutkan keberadaan monster yang kuat di laut yang kacau, dan binatang buas kuno secara bertahap mengendus mereka. Saat ini Qin Chen dan yang lainnya melihat bahwa orang suci yang tak terhitung jumlahnya bertempur, dan ada pertempuran di banyak tempat di atas lautan kekacauan ini, dan beberapa orang suci menyelinap ke lautan kekacauan, bersaing untuk harta dan menjarah monster. Ada kehancuran di mana-mana, dan pada saat yang sama, dari dasar laut, aura urat suci naik ke langit, mengandung kekuatan surga. Itu adalah pembuluh darah suci dari tingkat dasar suci surgawi. Vena suci ini mengandung nafas kekacauan, yang tidak dapat langsung disempurnakan, tetapi setelah disempurnakan, itu dapat diserap, tapi butuh banyak waktu untuk bisa sampai ke dunia luar. Meskipun pembuluh darah suci tingkat rendah di dasar laut ini sangat menarik dan memberi Qin Chen dorongan untuk menjarah, tapi dia masih menghindari tempat ini. Bagaimanapun, urat suci kuno di sini semuanya terkontaminasi oleh lautan kekacauan dan perlu disempurnakan.
Vena suci kuno tingkat rendah dapat disempurnakan paling banyak sepertiganya, sedangkan 2/3-nya akan terbuang percuma. Dan Vena suci kuno kelas menengah surgawi Qin Chen dari Menara Wangu, berjumlah 7 atau 8, bagaimana dia bisa membuang waktu di sini? Saudara muda Qin Chen, jangan lihat itu, ayo ikuti aku. Saya mendapat informasi bahwa ada tempat khusus jauh di dalam tanah percobaan ini. Sangat mungkin bahwa ada harta yang kuat, dan bahkan mungkin di kelas atas suci kuno. Ucap Zhou Wusheng berkata dari samping. Di belakang Qin Chen, Su Yue, Dao Zhengzi, Su Zeng, dan Su Wujin juga terus mengikuti dengan cermat. Kecuali Siang Wudi, dia menghilang dan tidak tahu kemana dia pergi. Qin Chen tidak mengerti tempat yang dimaksud Zhou Wusheng, dan matanya memadat ketika dia mendengar Zhou Wusheng mengatakan ini. Vena suci kuno dari sage surgawi kelas tinggi, inilah yang paling dia butuhkan sekarang. Jika dia mendapatkannya, tingkat kultivasinya kemungkinan besar akan dapat menembus. Qin Chen tidak takut dengan kecurangan orang-orang ini. Dengan kekuatannya, dia adalah satu-satunya yang bisa menghitung orang lain, dan tidak ada waktu ketika orang lain menghitungnya. Segera, kelompok mereka terbang dan bergegas. Selama proses terbang, Qin Chen memahami tempat ujian surga ini dengan hati-hati, dan menemukan bahwa tempat percobaan ini sangat istimewa. Zhou Wusheng telah mempelajari tempat ini dengan cukup baik, dan tampaknya sangat akrab dengannya. Pada saat ini, suara hantu menangis dan melolong tiba-tiba muncul di seluruh lautan, dan awan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh lautan. Tidak baik, ini adalah badai yang kacau, badai pemusnahan khusus di lautan kekacauan, jadi tolong berhati-hatilah. Ekspresi Zhou Wusheng berubah, dan dia mengingatkan. Seolah-olah api penyucian hitam akan datang, Qin Chen dapat melihat bahwa laut terhubung ke langit tidak terbatas, dan badai mengamuk di mana-mana. Qin Chen dan yang lainnya segera diselimuti oleh badai kekacauan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, Qin Chen melihat ada banyak ikan terbang hitam dalam badai. Ikan terbang ini memiliki duri tajam di sekujur tubuhnya, dan mereka benar-benar gelap dengan cahaya biru samar. Melihat Qin Chen dan yang lainnya, satu persatu ikan ini berteriak seperti tangisan hantu, dan tiba-tiba duri tajam mereka langsung ditembakkan. Qin Chen berada di bawah duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak berubah ekspresi sama sekali. Aura kuno liar berputar, tubuh suci kuno liar muncul, dan kemudian langsung meninju duri tajam dari ikan terbang itu. Ada ribuan monster ikan terbang hitam yang benar-benar terkoyak di tempat, berubah menjadi aura monster yang dikumpulkan dan diserap oleh Qin Chen. Namun, aura monster ini sangat kacau, dan untuk Qin Chen, itu hanya bisa dianggap sebagai bantuan kecil. Qin Chen tidak ingin memperbaiki dirinya dengan menelan monster-monster ini. Dia menyempurnakan kekuatan ini, hanya untuk merasakan aura lautan yang kacau ini. Para putra suci lainnya seperti Zhou Wusheng juga tidak takut, dan mereka menembak lagi dan lagi, masing-masing menunjukkan metode unggulan mereka sendiri. Ribuan monster laut dipenggal dan berubah menjadi kabut darah hitam, dan itu terus berjatuhan. Setelah bertarung selama sekitar setengah jam, monster ikan terbang ini akhirnya pergi. Mari kita lanjutkan. Karena kita telah memasuki badai kekacauan, kita hanya bisa bergerak maju, berharap untuk keluar sesegera mungkin, dan masih ada beberapa harta di laut yang kacau ini. Jika kita bisa membunuh beberapa monster raksasa khusus, itu juga memiliki beberapa kegunaan bagi kita. Ucap Zhou Wusheng berkata dengan keras. Kemudian mereka bangkit dan dengan cepat memasuki bagian laut yang lebih dalam. Badai kekacauan yang tak terbatas menyelimuti semua orang dan terus menyapu, dan monster laut yang muncul di lautan kekacauan menjadi semakin kuat. Qin Chen melihat dengan matanya sendiri, ada seekor paus hitam legam dengan tubuh ribuan meter panjangnya, naik dari laut yang kacau, menelan sejumlah besar monster, dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ini adalah paus iblis yang menelan langit. Semuanya, hati-hati.
Jika Anda mengejutkannya, itu akan membangkitkan pertempuran yang sengit. Ucap Zhou Wusheng berkata dengan hati-hati. Qin Chen juga merasakan energi iblis yang menakutkan di tubuh paus ini. Itu jelas merupakan monster laut yang selevel dengan tingkat penguasa dari sage surgawi yang terlambat. Butuh waktu lama bagi mereka. Setelah setengah hari, Qin Chen dan yang lainnya masih tidak bisa melihat daratan, dan laut di bawahnya mengandung kekuatan yang lebih mengerikan. Sepertinya kita akan masuk jauh ke dalam lautan kekacauan, tapi tidak apa-apa. Lautan kekacauan memiliki jangkauan terbatas. Saya bisa merasakan bahwa melalui wilayah laut ini, seharusnya ada benua di depan. Ucap Su Yue berkilat. Pada saat ini, dalam badai yang kacau ini, bayangan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul. Raungan yang menusuk telinga terdengar, bergemuruh, dan muncullah monster-monster burung yang benar-benar hitam. Tetapi dengan cahaya guntur di tubuhnya. Burung-burung ini memiliki sepasang sayap guntur tumbuh di punggungnya, yang memancarkan aura tirani. Ini adalah monster dengan basis budidaya raksasa jangka menengah Tiansheng. Perhatikan semuanya, ini adalah Thunderbird, salah satu monster kuat di laut kekacauan. Mereka memiliki kekuatan guntur dan memiliki atmosfer laut kekacauan yang kuat di tubuh mereka. Ucap Zhou Wusheng segera mengingatkannya ketika dia melihat pasukan Thunderbird muncul di tengah badai. Haha, Thunderbird ini cukup bagus, ini sangat bermanfaat untuk rantaiku, biarkan aku mencobanya. Ucap Dao Zengzi bergerak, dan dia melompat keluar dengan penuh semangat, dan teknik sungai kekacauan yang panjang ditembakkan. Tiba-tiba, sungai panjang kekacauan yang mengerikan berubah menjadi lautan luas, menyapu udara dan langsung meledak ke pasukan Thunderbird. Tiba-tiba banyak burung guntur berteriak, mengungkapkan cahaya yang ganas, dan semburan cahaya guntur yang padat pecah di seluruh tubuh mereka, yang sebenarnya memblokir pukulan Dao Zengzi. Meskipun hampir 10 burung guntur dibombardir, tetapi dibandingkan dengan seluruh pasukan Thunderbird, itu adalah ibarat setetes air dalam ember. Bagaimana itu mungkin? Seranganku hanya membunuh hampir 10 Chaos Thunderbird. Ucap Dao Zengzi terkejut. Sungai kekacauannya yang panjang sangat kuat, terutama di lautan kekacauan ini, bahkan itu menjadi lebih kuat. Tapi dia hanya bisa membunuh sedikit Thunderbird, tentu saja ini membuatnya terkejut. Dao Zengzi, kamu terlalu ceroboh. Akibatnya, kita pasti akan menjadi sasaran Thunderbird ini. Ucap Su Yue berkata dengan ekspresi jelek. Benar saja, serangan Dao Zengzi menyebabkan banyak Thunderbird telah mengincar mereka, semuanya pecah dengan niat membunuh yang kejam. Itu juga menyapu ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Monster di tanah percobaan ini sangat cerdas. Mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Mereka tahu bagaimana menggunakan metode formasi dan menggunakan kekuatan guntur. Semua orang bergabung untuk membunuh Thunderbird ini. Jaring raksasa Lei Guang. Ucap Zhou Wusheng berteriak. Sebelum dia bisa berbicara, Dao Zengzi sudah mengambil tindakan, dan sungai yang kacau terus melonjak, dan tiba-tiba menekan. Dao Zengzi mencibir, sebuah jembatan hitam muncul di depannya. Itu adalah jembatan Naihe. Serangan Chaos Thunderbird tidak bisa mendekati tubuhnya. Tetapi dia terus memenggal Thunderbird. Kekuatan kacau di tubuh mereka juga diserap oleh Dao Zengzi. Semua orang jelas merasa bahwa kekuatan di tubuh Dao Zengzi perlahan meningkat dan diisi ulang. Ketika orang lain melihat pemandangan ini, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Kami juga ingin melakukannya. Ucap Zhou Wusheng meraung dan datang dengan niat membunuh. Secara alami, Qin Chen juga tidak tinggal diam. Monster Thunderbird yang kacau ini berada di bawah banyak tekanan, tetapi baginya, itu bukan apa-apa. Tinju pembunuhnya adalah yang terbaik dalam bertarung pada pasukan semacam ini. Tiba-tiba, lusinan burung guntur yang kacau dipenggal. Setelah Thunderbird yang kacau ini meledak, mereka berubah menjadi sinar guntur. Sinar guntur ini diringkas menjadi guntur alami, yang ditarik ke dalam kepalan tangan Qin Chen. Cahaya guntur ini agak menarik,
dengan suasana kacau, tetapi juga memiliki rasa kekerasan yang menghukum. Ini sebenarnya memiliki beberapa nutrisi untuk kekuatan guntur saya. Ucap Qin Chen berseru dan terus membunuh puluhan Chaos Thunderbird dengan pukulannya. Jika aku bisa menyerap semua burung guntur yang kacau ini, kekuatan gunturku pasti akan sedikit meningkat. Pikir Qin Chen melihat sekeliling. Saat berikutnya, semua Thunderbird terbungkus dalam kekuatan gemuruh Qin Chen, dan kekuatan guntur yang mengerikan membanjiri tubuh Chaos Thunderbird ini. Ribuan Thunderbird langsung terkoyak oleh guntur Qin Chen. Darah dan kekuatan guntur Thunderbird ini setelah kematian mereka juga tiba-tiba ditangkap oleh Qin Chen. Itu diserap, dibenturkan, berubah menjadi bola petir hitam pekat, dan langsung mengenai tubuhnya. Di atas tubuh Qin Chen, cahaya guntur berkeliaran, dan seluruh orang tampaknya telah menjadi iblis guntur. Hanya dengan satu pukulan, Qin Chen dapat membunuh lebih dari 10% Chaos Thunderbird. Ketika Chaos Thunderbird lainnya melihat pemandangan ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka semua terbang dengan panik. Qin Chen yang melihat itu, berdiri dan berubah menjadi cahaya guntur, dan seluruh tubuhnya berpindah-pindah di antara banyak burung guntur. Kemudian sekumpulan besar burung guntur disapu bersih oleh Qin Chen, dan kemudian ditelan dan diserap ke dalam tubuhnya. Hanya selusin napas, ruang yang awalnya padat oleh Chaos Thunderbird, saat ini menjadi kosong. Kecuali sebagian kecil yang dapat melarikan diri dengan tergesa-gesa, sisanya semua dipenggal dan diserap oleh Qin Chen dan menjadi kekuatan di tubuhnya sendiri. Sebuah petir menakutkan terbentuk di tubuh Qin Chen, memberinya rasa kekuatan yang menakutkan. Kekuatan supernatural apa ini? Sangat ganas, ucap Zhou Wusheng dan yang lainnya terkejut. Mereka juga ingin membunuh burung guntur ini untuk melihat apakah mereka mendapat keuntungan. Mereka tidak menyangka Qin Chen dapat membunuh dan menyerap sebagian besar burung guntur ini dalam sekejap. Secara khusus, Dao Zhengzi sangat marah sehingga dahinya mengeluarkan urat biru, dan matanya memancarkan cahaya yang ganas. Thunderbird yang kacau ini juga sangat bermanfaat baginya, tetapi dalam waktu sesingkat itu, ia hanya punya waktu untuk membunuh dan menyerap ratusan Thunderbird. Namun, dia tidak berani lagi dengan Qin Chen, jadi dia hanya bisa menelan napas. Mohon maaf semuanya, saya mengambil lebih banyak. Ucap Qin Chen menelan semua kekuatan Thunderbird ke dalam tubuhnya, lalu membuka matanya dan berkata dengan keras. Zhou Wusheng menggerakkan mulutnya tanpa berkata-kata. Semua ini telah berlalu, di mana mereka memiliki komentar. Terlebih lagi, Chaos Thunderbird ini tidak banyak membantu mereka. Saudara muda Qin Sopan, ini adalah tempat ujian, memang untuk berburu harta karun, tentu saja siapa yang kuat dia yang dapat. Saya hanya memiliki kekaguman untuk Anda. Bagaimana saya bisa menyalahkannya? Ucap Zhou Wusheng tertawa. Dia melanjutkan, ngomong-ngomong, akan ada lebih banyak monster ganas. Ada banyak harta juga di tanah percobaan ini. Jika nanti ada Thunderbird mengepung kita, maka tentu saja saudara Qin dapat bertindak duluan, ucap Zhou Wusheng. Itu tidak perlu. Setelah membunuh begitu banyak Chaos Thunderbird, Ben Sao merasa ini sudah cukup. Jawab Qin Chen berkata dengan ringan. Dao Zhengzi ada di samping, wajahnya pucat, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Selanjutnya, kerumunan terus bergerak maju. Dalam badai yang kacau, monster yang semakin menakutkan muncul. Setelah Qin Chen dan yang lainnya terbang dalam sebatang dupa lagi, raungan keras tiba-tiba datang dari depan, dan kemudian mereka mendengar suara aneh. Qin Chen dan yang lainnya mendongak dan melihat badai di kejauhan, ada naga banjir yang mengerikan. Setiap naga banjir memiliki panjang 100 meter, ditutupi dengan sisik gelap, memancarkan suasana kacau yang menakutkan. Ini adalah monster di level puncak tengah orang bijak surgawi. Pada saat ini, naga banjir ini meraung, menyerang dengan panik di posisi tengah, sepertinya mengepung seseorang. Hati-hati, ini adalah naga banjir badai gelap di laut kekacauan.
Ini adalah salah satu monster paling kuat di Laut Kekacauan. Itu jauh lebih kuat dari kemampuan Chaos Thunderbird. Pada tahun-tahun sebelumnya, banyak orang suci jatuh di bawah serangan naga banjir badai gelap ini. Akan tetapi, mengapa begitu banyak naga banjir yang muncul sekaligus kali ini? Ucap Zhou Wusheng juga memiliki ekspresi bermartabat di wajahnya, dan berkata dengan terkejut. Qin Chen juga memperhatikan naga hitam ini. Sepertinya ada seseorang yang bertarung di antara naga banjir badai gelap ini. Bagaimana? Apakah kita ingin pergi dari sini dan tidak terlibat dalam pertarungan ini? Ucap Su Yue mengerutkan kening dan berkata, dengan ada tatapan mundur di matanya. Bukannya mereka takut pada naga badai gelap ini, tetapi mereka tidak tahu siapa yang berhadapan dengan naga badai gelap ini. Jika mereka terburu-buru, dan ternyata itu adalah musuh, maka akan lebih berbahaya. Tetapi pada saat ini, serangkaian suara yang akrab datang, Qin Chen dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka ini dari Istana Guanghan. Ucap Zhou Wusheng berseru dan melakukan debutnya. Mata semua orang memadat, dan mereka tidak berpikir bahwa orang-orang yang terperangkap di tengah badai oleh naga banjir sebenarnya berasal dari Istana Guanghan. Saudara Zhou, apa yang harus saya lakukan? Sosok Qin Chen yang berencana pergi tiba-tiba berhenti. Qin Chen juga membuka matanya, dan kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba menyebar, dan dia melihat ke pusat naga banjir. Tidak tahu berapa banyak batasan yang kuat. Bahkan ada harta suci yang saling terjalin dan menari di dalamnya. Beberapa tokoh di dalam memang dari Istana Guanghan. Selain itu, ada juga beberapa putra suci dari pasukan lain di Istana Guanghan. Pada saat ini, mereka semua membentuk formasi besar untuk melawan. Tapi naga banjir gelap yang kejam ini sangat kuat. Begitu banyak naga banjir gelap yang ganas mengaum, menampilkan kekuatan gaib, dan bergabung untuk membentuk barisan besar untuk membunuh musuh. Bahkan jika beberapa anak suci Istana Guanghan adalah pangeran surga, mereka luar biasa, tetapi dalam menghadapi pertempuran seperti itu, dia hanya bisa bertahan. Tidak, mengapa tidak ada Wei Ziqing di antara para murid Istana Guanghan? Dia adalah senior utama Istana Guanghan dan seharusnya akan berada di tim. Jika dia ada di sana, dengan tingkat kultivasinya, Istana Guanghan pasti dapat dengan lebih mudah membunuhnya, tetapi sekarang, orang-orang ini hanya berjuang sendiri. Ucap Qin Chen mengerutkan alisnya dan berpikir sedikit. Kakak Zhou, ayo cepat pergi. Naga banjir ganas yang gelap ini sangat kuat. Jika kita dikelilingi, kita akan mendapat masalah. Selain itu, orang-orang Istana Guanghan memiliki basis kultivasi yang luar biasa dan membawa harta yang banyak. Mungkin mereka dapat bertahan, ucap Su Zeng berkata dengan suara yang dalam. Kita tidak bisa pergi, jawab Zhou Wusheng tiba-tiba mengatakan sesuatu. Kemudian semua orang melihat bahwa naga banjir ini telah menatap mereka. Ki dan darah Qin Chen dan yang lainnya seperti obor dalam kegelapan, yang membuat naga banjir ini ada di sini untuk memangsa mereka. Itu adalah kelompok pejuang manusia lainnya. Prajurit manusia ini datang ke lautan kekacauan kita untuk membunuh kita dan merampok kekayaan kita. Sayangnya, setiap kali mereka bertemu dengan kita, mereka mencari kematian mereka sendiri. Ayo bunuh mereka semua, ucap seekor naga melihat kehadiran Qin Chen dan lainnya. Tiba-tiba, kekuatan dan pikiran berdarah menyapu kehampaan, dan segera 20 naga terbang keluar dari tim. Masing-masing dari mereka menggunakan kekuatan iblis mereka untuk terhubung menjadi satu bagian, menyelimuti Qin Chen dan rombongannya. Naga banjir ini berani menyerang kita atas inisiatif mereka sendiri. Mereka hanya mencari kematian. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita adalah manusia biasa? Ucap Dao Zengzi berteriak. Jembatan Naihe dikeluarkan, dan serangannya meluncur ke salah satu naga banjir. Dao Zengzi terkejut. Serangan jembatan Naihe-nya gagal membunuh naga banjir itu. Kekuatan naga banjir badai gelap ini jauh melebihi harapannya. Yang lain juga terkejut, mata mereka menunjukkan tatapan serius,
dan kekuatan naga banjir ini memang mengejutkan. Biarkan aku mencoba, ucap Zhou Sheng berteriak. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, telapak tangan raksasanya terbang keluar dan langsung menembus pasukan naga badai gelap. Qin Chen akhirnya melihat langkah marsial Sein Wusheng ini. Dengan satu serangannya, seekor naga banjir langsung meledak. Luar biasa, ini adalah kekuatan Zhou Sheng. Bisik Qin Chen terdiam. Tidak baik, prajurit manusia ini sangat kuat. Ucap banyak naga banjir meraung, mereka berkeliaran, dan bergegas pergi. Ayo pergi ke pusat formasi besar dan temui orang-orang di istana Guanghan. Ucap Qin Chen berkedip langsung menerobos ke tengah kumpulan naga banjir. Pergi, ayo masuk juga. Ucap Zhou Wusheng juga berteriak, dan Su Yue dan yang lainnya dengan cepat masuk ke formasi naga. Kedua belah pihak bertempur dan sekelompok orang masuk ke dalam pertempuran. Pada saat ini dalam formasi besar, murid istana Guanghan dan banyak orang suci istana Guanghan juga merasakan Qin Chen dan lainnya datang, dan mereka semua sangat gembira.